Puji Tuhan, berjumpa kembali bersama jemaat Tuhan dalam renungan Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Semoga seluruh jemaat dalam keadaan sehat dan tetap diberkati Tuhan. Untuk mengawali renungan hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang selalu baru dalam kehidupan kami. Semua hanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu hari ini. Biar Tuhan memberkati dan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan hari ini yaitu Blessing of Righteousness, yang artinya berkat orang benar. Terdapat dalam Mazmur 112, tetapi kita tidak akan membaca seluruh ayat yang ada di sana. Inti dari keseluruhan pasal 112 ini yaitu menjelaskan kepada kita semua bagaimana kehidupan dari orang benar. Di sana ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat, kebajikan, hikmat, bahkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang benar. Nah, orang benar di sini saya memberikan pengertian yaitu orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan hidupnya pun pasti melakukan kebenaran. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-10, di sana adalah akhir dari kehidupan orang fasik. Nah, orang fasik di sini saya memberikan pengertian yaitu orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak hidup dalam kebenaran itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya memberikan 4 poin dalam Mazmur 112 ini. Bagaimana kehidupan orang benar menerima janji Tuhan. Jaminan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap orang benar yang melakukan perintahnya. Yang pertama adalah keturunan yang diberkati. Saudaraku, percayalah ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka ada berkat di dalam rumah tangga. Amin. Berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam usaha saudara, pekerjaan, pendidikan anak-anak, maupun berkat-berkat yang lain yang Tuhan telah sediakan. Nah, berkat itu terbagi 2, yaitu secara jasmani. Seperti kita tahu, Tuhan pasti memberikan keperluan, memenuhi setiap kebutuhan jasmani kita, sekalipun kita berada di tengah-tengah krisis saat-saat ini. Mungkin ada dari beberapa saudara yang kehilangan pekerjaan, tetapi percayalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau, ada keturunan yang diberkati, ada jaminan keturunan yang diberkati, ada berkat jasmani dan berkat rohani. Dalam berkat rohani ini kita tahu kita akan diperkaya secara rohani, seperti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengetahuan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan semakin melekat pada Tuhan. Itu berkat rohani yang akan menjadi bagian orang benar. Nah, jaminan yang kedua yang Tuhan akan berikan bagi setiap orang benar yaitu ada jaminan keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, terkadang kita melihat kehidupan orang-orang fasik. Mereka kelihatannya bahagia, mereka kelihatannya diberkati, tidak ada beban dalam kehidupannya. Mereka sukacita,
mereka diperkaya, berkatnya mengalir terus. Tetapi satu hal yang kita perlu tahu, akhir kehidupan orang fasik itu adalah kebinasaan. Dalam Mazmur 112 ayat yang ke-10, ya, di sana dikatakan akhir hidup dari orang fasik menuju pada kebinasaan. Di Mazmur 112 ayat yang ke-10 dikatakan orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Dan di ayat yang ke-10b, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, percayalah saudaraku, jika kita tetap hidup benar, kita tidak hidup seperti orang-orang fasik, maka Tuhan tidak akan pernah terlambat menyatakan keselamatan pertolongannya bagi saudara dan saya. Amin. Nah, yang ketiga, apa saja jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap orang benar, yaitu diberikan iman percaya yang teguh. Hari-hari ini dibutuhkan iman percaya yang teguh dalam menghadapi kehidupan ini. Jika kita melihat di berita semakin banyak info-info terbaru tentang virus-virus yang terbaru, walaupun sudah keluar vaksin, tetapi tidak menjamin untuk berhentinya virus corona menyebar. Tetapi satu hal yang Tuhan berikan jaminan percaya kepada kita, yaitu iman percaya yang teguh. Ketika kita melakukan kebenaran yang Tuhan mau, ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita tidak perlu takut kepada kabar berita yang buruk, yang semakin membuat khawatir, semakin membuat iman kita menurun. Tetapi percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka di situ ada kekuatan yang baru, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang benar. Kita tidak perlu goyah karena iman percaya yang teguh itu membuat kita berani untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun seberat apapun sakit penyakit yang kita hadapi, beban masalah pergumulan dalam keluarga, dalam keuangan, kesehatan anak-anak, percayalah ketika kita berserah dan melakukan kebenaran yang Tuhan mau, maka ada jaminan yang diberikan Tuhan. Iman percaya yang teguh, iman kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Inilah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu orang-orang benar. Nah, jaminan yang terakhir, yaitu yang keempat, apa yang Tuhan berikan bagi orang benar, yaitu terang orang benar akan terus bercahaya. Coba lihat dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudaraku, ketika terang orang benar bercahaya, maka akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika terang orang benar bercahaya, maka orang benar itu akan menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Ketika kita diberkati, salurkanlah berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang membutuhkan. Salurkanlah berkat itu, maka ada jaminan Tuhan bagi orang benar. Dan terang orang benar itu akan terus bercahaya. Ketika kita memberkati saudara kita yang membutuhkan, maka kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi jelas saudaraku, bagaimana kehidupan orang fasik setelahnya. Nah, kehidupan orang fasik tadi jelas bahwa orang fasik digambarkan di sini seperti hilang, tertiup, seperti asap yang hilang tertiup, dan seperti lilin. Lilin itu kalau dibakar dia lama-lama akan habis dan lenyap. Begitu pula dengan kehidupan orang fasik yang akhir hidupnya adalah kebinasaan. Mungkin saudara melihat kehidupan orang-orang fasik di luar sana saat ini. Mereka penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan berkat. Tetapi percayalah, pada saat Tuhan menghukum mereka, mereka
akan menuju kebinasaan. Tetapi jaminan bagi orang benar yaitu akan ada keturunan yang diberkati, jaminan keselamatan, diberikan iman percaya yang teguh, dan terang orang benar itu akan terus bercahaya. Tetap teguh di dalam Tuhan dan setia lakukan kebenarannya. Maka kesimpulan pada renungan hari ini yaitu hiduplah menjadi orang-orang benar yang selalu suka dan melakukan akan firman Tuhan, sehingga seluruh jaminan itu menjadi bagian hidup kita. Keempat jaminan yang tadi kita sudah bahas itu akan menjadi jaminan kehidupan kita. Dan janganlah cemburu ataupun iri hati jika kita melihat hidup orang-orang fasik di luar sana akhir-akhir ini, karena akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Lakukan dengan setia kebenaran firman Tuhan dan tetap hidup di dalam kebenarannya, maka ada jaminan yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman saat teduh pada hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika umat-Mu melakukan setiap kebenaran yang Tuhan mau, ketika umat-Mu Tuhan hidup di dalam kebenaran yang Engkau perintahkan, maka ada jaminan keselamatan, jaminan berkat secara jasmani maupun rohani, iman yang teguh, dan terang itu Tuhan bercahaya bagi orang di sekeliling kami. Jadikanlah jemaat-Mu menjadi jemaat yang setia, pengikut Yesus yang sejati, dan biarlah menjadi berkat dimanapun umat-Mu berada ya Bapa. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga jaminan itu dapat benar-benar terjadi bagi kehidupan umat-Mu yang menyaksikan program acara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.